Halo guys, kali ini kita bakal ngebahas manhwa dari Korea yang berjudul Tomb Raider King. Manhwa ini ditulis oleh Sun Ji-Sung dan punya tema cerita, magic, monster, supernatural, dan time travel. Cerita di manhwa ini dimulai dari suasana di sebuah lorong gelap dengan penerangan dari cahaya api yang benar-benar mencekam guys. Ternyata, di dalam lorong itu ada seorang pemuda yang terlihat bercucuran darah di bagian wajahnya. Dari kondisinya sih ini pemuda kayaknya habis kalah perang gitu. Dengan tangan yang juga berlumuran darah, pemuda ini berusaha bangkit berdiri. Namun, belum penuh pemuda tersebut dapat berdiri, seekor monster ular besar berambut sudah ada di depannya dan siap untuk menerkam. Dan itulah dia, Seo Jun-hoon, seorang pemuda berusia 38 tahun yang saat ini terlihat sudah pasrah menerima nasibnya untuk mati. Nah, kalau kalian tanya kenapa dia bisa di posisi sekarang, jadi ceritanya gini. Di masa lalu, tepatnya di tahun 2025, makam batu tiba-tiba muncul di seluruh penjuru dunia. Dan makam-makam ini ternyata membawa sebuah relik di dalamnya. Simpelnya, relik itu adalah benda-benda peninggalan kuno yang dipercaya punya kekuatan besar. Bagi yang menemukannya, relik itu bisa memberikan berbagai macam kemampuan. Dari sini pasti kalian udah bisa tebak ceritanya nih. Iya, karena relik ini bisa kasih kekuatan hebat ke pemiliknya, jadi banyak orang-orang yang memutuskan untuk berburu relik-relik ini. Di kondisi ini, Seo Jun-hoon mendapat nasib yang berbeda. Ia sedikit terlambat untuk berburu relik-relik itu. Tapi akhirnya, setelah pencarian panjang, usahanya berbuah hasil yang mengagumkan. Ia menemukan sebuah relik yang sungguh luar biasa, yaitu adalah relik Arceus atau Arceus. Ya, intinya seperti itu. Kalau misalkan kalian tahu cara bacanya benar, komen di bawah ya. Relik ini bisa memberikan pengetahuan luas tentang makam dan hal seperti informasi penting tentang relik. Tapi ya, terlambat tetaplah terlambat. Di saat Seo Jun-hoon mendapatkan reliknya, di saat itu pula dunia sudah berubah. Kini, penggunaan relik telah dibatasi, sehingga satu-satunya cara yang tersisa hanyalah dengan bekerja bersama orang-orang yang menguasai sebagian besar relik tersebut. Singkat cerita, karena Seo Jun-hoon memiliki skill penggali yang luar biasa, ia pun diterima di sebuah perusahaan besar bernama TKBM. Ini adalah CEO perusahaan tersebut, namanya Kwon Tae-jun. Di perusahaan ini, Seo Jun-hoon bekerja sebagai penyelundup, pencuri, dan mata-mata. Tapi pekerjaan terpenting yang ia harus lakukan adalah menjadi Tomb Raider, atau penjarah makam. Anjay, keren banget MC kita kali ini guys. Lebih spesifik, kerjaan dia adalah mencuri relik yang ditemukan oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, Seo Jun-hoon sukses menjalankan pekerjaannya dengan baik. Hingga bosnya itu, CEO Kwon, kini menjadi pengguna relik terkuat di dunia. Namun, ketika bosnya mendapat kekuatan baru, dirinya justru dicaci oleh orang lain. Karena dia dianggap kaki tangan seorang diktator yang haus akan kekuatan dan kekuasaan. Di setiap misi yang diberikan CEO Kwon terhadap Seo Jun, itu semua ternyata adalah sebuah jebakan. CEO Kwon memberikan Seo Jun dan timnya sebuah misi bunuh diri. Karena CEO Kwon ini ternyata merasa Seo Jun ini adalah sebuah ancaman yang dapat mengganggu kesuksesannya. Dan pada misi kali ini, CEO Kwon berhasil membawa Seo Jun harus berhadapan dengan seekor siluman ular yang kini ada di depannya. Kau ular bajingan, kau belum puas sudah memakan seluruh teman-temanku. Ayo, majulah, aku akan membunuhmu di dalam perutmu, kata Seo Jun berteriak menantang ular tersebut. Dengan mulut yang sudah terbuka lebar di hadapan Seo Jun, ular tersebut balas menjawab, "Ya Tuhan, kau orang yang berisik." Seo Jun yang terlihat tidak memiliki rasa takut dengan ular tersebut pun ikut menjawab, "Apa yang barusan kau bilang?" Ternyata ular tersebut tidak menyangka kalau Seo Jun-hoon bisa mendengar ucapannya. Padahal Seo Jun-hoon memang sudah bisa mendengar suara relik dari sebelum pertemuannya dengan ular tersebut. Dasar ular geblek, masa gitu doang kagak mikir sih? Dengan kondisi tubuh yang sudah menjadi dua bagian, Seo Jun-hoon tetap masih percaya diri dan berusaha keluar dari tempat tersebut. Saat ular tersebut telah siap menyergap mangsanya, ternyata tanpa disangka, kondisi berbalik 180 derajat. Sang ular yang awalnya ingin bersantap, kini berbalik memberikan kesempatan bagi Seo Jun-hoon untuk hidup kembali di 15 tahun lalu. Katanya sih, ini ular pengen nguji Seo Jun-hoon apakah dia bisa mendapat gelar raja kali ini. Saat sihir itu bekerja, terdapat seekor burung yang menghampirinya.
Burung itu mirip seperti burung gagak. Ketika burung ini menghampirinya, dirinya pun terlontar ke 15 tahun yang lalu. Ya guys, jadi ceritanya sekarang, si Soo Ji-hyun ini udah dikirim lagi ke 15 tahun lalu oleh si ular ini. Dan sekarang, dirinya tengah berada di kantor polisi. Dengan wajah yang masih tidak percaya jika dirinya telah berada di 15 tahun sebelumnya, ia berusaha mengumpulkan informasi dengan melihat-lihat sesuatu di sekelilingnya. Hingga akhirnya, ia melihat sebuah jam yang menunjukkan waktu terkini, yaitu pukul 10:46, tanggal 1 Januari 2025. Di masa ini, dunia masih damai. Relik-relik tersebut belum muncul. Bahkan relik ranking tertinggi pun masih belum menampakkan dirinya. Mengetahui hal tersebut, Soo Ji-hyun pun merasa bersemangat untuk mulai mengumpulkan semua relik itu kembali. Karena walaupun ia dikembalikan ke 15 tahun lalu, pengetahuannya tentang relik-relik tersebut masih tetap ada. Setelah semua yang terjadi, Soo Ji-hyun mencoba melihat ke belakang kisah hidupnya. Mulai dari pertama saat ia tidak pernah menyangka jika ada sebuah makam yang membuat penggali berpengalaman seperti dirinya gemetar ketakutan. Kemudian misinya menjelajah makam yang ternyata adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Kwon Tae-jun. Dan yang terakhir, dirinya tidak menyangka bahwa sebelum ia mati, ia tiba-tiba dilempar kembali ke 15 tahun yang lalu. Ketika memikirkan itu semua, Soo Ji-hyun tidak sadar jika dirinya ternyata sedang diajak berbicara oleh orang di sekitarnya. Hingga orang tersebut pun marah dan menegur Soo Ji-hyun. Orang tersebut ternyata adalah seorang ibu dari anak yang 15 tahun lalu pernah punya masalah dengan Soo-jun. Dan kini, ibu tersebut meminta uang bayaran untuk ganti rugi atau dirinya mengancam Soo Ji-hyun untuk masuk penjara. Dia berisik. Kurasa aku menyelesaikan situasi ini dulu, kata Soo Ji-hyun dalam hati. Meski sekarang adalah 15 tahun yang lalu, dia masih bisa mengingat bocah berjaket kuning tersebut. Sesungguhnya, bocah inilah yang mengajak Soo-jun berkelahi terlebih dahulu. Bocah ini tidak membiarkan Soo Ji-hyun pergi, jadi ia terpaksa melawan bocah tersebut. Tapi, bocah tersebut sudah merencanakan aksinya. Karena sebelum Soo-jun menyentuhnya, ia tiba-tiba menjatuhkan diri dengan sengaja. Hingga, terkesan, bocah tersebut pingsan karena berkelahi dengan Soo-jun. Dasar, bocah prik. Uang ganti rugi saat ini aku pun tidak punya uang. Peralatan dan relik erkes milikku juga tidak ada. Sial. Aku juga tidak punya penghasilan sama sekali. Bagaimana caraku mengumpulkan relik kalau begini ya? Kata Soo-jun dalam hati. Namun, karena memikirkan hal itu, Soo Ji-hyun terlihat menelamun lagi. Hingga ibu dari bocah tersebut marah dan berusaha memukul Soo Ji-hyun. Tapi, dengan sigap, Soo Ji-hyun menangkap tangan ibu itu. Tapi ternyata, ia sendiri pun kaget kalau dia bisa menahan pukulan itu. Aku menahannya. Apa ini karena aku masih punya pengetahuan dan pengalaman bertarung dari 15 tahun yang akan datang? Aku rasa ini nilai tambah untukku. Tenanglah Bibi, kata Soo Ji-hyun memperingati sambil menjelaskan kalau yang pertama kali memulai itu adalah anaknya. Tapi tanpa disangka, si anak itu ikut mengambil posisi memukul dari belakang ibunya. Tapi, lagi-lagi pukulan itu dapat ditangkap oleh Soo-jun dengan mudah. Bahkan sampai bisa membuat bocah tersebut jatuh ke lantai. Kejadian itu pun menarik perhatian para polisi. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian malah bertengkar di kantor polisi? Soo Ji-hyun yang tidak punya uang untuk ganti rugi bocah tersebut pun menyerahkan dirinya untuk dipenjara. Lihat, aku tidak punya uang untuk kuberikan kedua orang ini. Jadi kalian bisa membawaku ke penjara, kata Soo-jun. Apa kau gila? Kau memilih punya catatan kriminal daripada membayar kami? Ya, cocok untukmu. Kau sudah membuat kesalahan besar, kata ibu bocah tersebut. Soo Ji-hyun yang menganggap hal itu sudah tidak penting lagi, hanya menatap sinis ibu dan bocah tersebut. Di dalam penjara, Soo Ji-hyun mengalami hal yang aneh. Tiba-tiba saja, ia bisa melihat sebuah tulisan melayang di hadapannya. Mungkin mataku sudah rusak? Sialan. Kurasa aku mulai melihat benda aneh sekarang, ucap Soo-jun sambil memukul pelan kepalanya. Tapi, tulisan tersebut tidak hilang. Malah sekarang tulisannya bertambah. Yang bisa melakukan ini pasti relik. Apa si gagak itu yang melakukan hal selain ini kepadaku? Ucap ia kesal. Hei gagak brengsek, saat ini kau pasti melihatku bukan?
apa yang kau lakukan padaku?" Kini, tulisan itu semakin banyak dan tampak seperti jendela di skill game. Lucunya, Seo Ji-hyun malah semakin jengkel tuh guys. Dia sampai mukul-mukul layar hologram sambil teriak-teriak. Dasar gila. Di jendela itu tertulis, jika skill dasar yang ia miliki baru satu, yaitu memungkinkan dirinya untuk bisa mengamati 1 meter di sekitar. Dan sekarang, malah muncul jendela quest yang isinya misi terbaru. Misi tersebut adalah mengembalikan 4 skill dasar Tomb Raider. Agar kau menjadi Tomb Raider sepenuhnya, kau perlu membangkitkan 4 skill tersembunyi milikmu. Saat ia sedang membaca quest itu, datanglah seorang polisi penjaga. "Ada apa sih? Tolong, tenanglah." Seo Ji-hyun kaget. Ternyata, polisi itu tidak bisa melihat jendela-jendela yang ada di depannya. Padahal seharusnya jendela ini bersinar terang. Tapi ya syukurlah polisi itu tidak lihat. Kalau lihat kayaknya bisa berabe nih. Mengetahui bahwa dirinya bisa melihat sesuatu 1 meter di dekatnya, ini membuat Seo Ji-hyun menjadi senang. Dan kini, ia merasa skill tersebut mirip seperti skill dari relik Arceus. Setelah itu, ia berencana untuk mendapatkan 3 skill lainnya. Tapi ia masih penasaran dengan rencana yang akan dilakukan oleh burung gagak itu. Karena biasanya, relik tidak menolong orang secara sukarela. Tiba-tiba, ada orang memanggil nama Seo Ji-hyun dari luar sel penjara. Ternyata itu adalah detektif Kim Gyeon-woo. Dia adalah kakak yang memungut Seo Ji-hyun saat ia menjadi anak yatim piatu. Dan ia telah menganggap Seo Ji-hyun seperti adiknya sendiri. Dan kedatangannya saat itu adalah untuk membebaskan Seo Ji-hyun. Aku kasih tahu nih ya, bocah itu memang nakal seperti itu. Kau harusnya tidak perlu masuk penjara. Sudahlah, aku akan mengurus kejadian ini. Jadi tidak perlu khawatir. Kurasa penjara akan menjadi pengalaman mengerikan untukmu ya. Hahaha. Aku tidak percaya. Dia terlihat muda di 15 tahun yang lalu, kata Seo Ji-hyun dalam hati. Hingga akhirnya ia bertanya tentang sesuatu. Apa ada laporan tentang kegiatan fenomena paranormal? Atau laporan mengenai kekuatan supernatural? Kim yang tidak mengerti pertanyaannya, menganggap orang di depannya ini sedang mabuk. Tapi ia tetap berusaha menjelaskan. Sebenarnya, sekarang ini aku rasa istriku sepertinya punya kekuatan supernatural. Aku tidak tahu kenapa dia bisa menemukan benda yang kusembunyikan dengan mudah. Seo Ji-hyun yang mengerti jika bukan itu jawaban yang ia inginkan, hanya tertawa kecil. Dan kemudian menghilangkan kekhawatirannya tentang relik yang akan muncul. Di persimpangan jalan, kedua orang tersebut berpisah. Dan kini adalah saatnya bagi Seo Ji untuk beraksi. Karena aku sudah bisa memanfaatkan skillku, aku punya kesempatan untuk mencapai tujuanku. Yang jadi masalah itu, aku tidak punya uang. Relik yang sangat bagus pertama kali muncul di sekitar Eropa atau Amerika. Bagaimana bayar ongkos pesawat untuk kesananya ya? Saat ia masih kebingungan mencari cara untuk membayar ongkos pesawat, tiba-tiba dirinya dipanggil oleh seseorang yang muncul dari sebuah gang gelap. "Oi, Seo Ji-hyun, kenapa kau keluyuran dan tidak bekerja?" Orang-orang itu sih kelihatannya serem-serem guys. Tapi entah kenapa, si Seo Ji-hyun ini menganggap kalau ini adalah kesempatannya untuk bisa dapat sumber penghasilan baru. Orang yang memanggilnya itu adalah Park Kyung-tae yang saat ini sedang berjalan bersama gengnya. Dia adalah seorang preman jalanan yang bekerja sebagai agen pasar gelap barang seni. Dia bekerja bersama kakak wanitanya, Park Kyung-ju, dan mereka berdua menjalankan usaha galeri seni. Mereka biasanya cuma membuat masalah. Saat masih SMA, Seo Ji-hyun bekerja untuk mereka karena butuh uang. Rencananya, ia hanya ingin kerja sebentar. Tapi si brengsek itu tidak mengizinkannya untuk berhenti sampai umurnya mencapai 20 tahunan. Mirisnya, selama bekerja, Seo Ji-hyun mendapatkan perlakuan yang buruk, seperti leher diikat dan mengancam untuk tidak dibayarkan upahnya. "Kenapa kau tidak menjawab, brengsek?" kata salah seorang anggota geng dari Park Kyung-tae. Namun, Seo Ji-hyun tetap tidak menjawab hingga akhirnya anggota geng tersebut kehilangan kesabaran dan mulai memukulnya. Tapi, usaha itu sia-sia, karena Seo Ji-hyun sudah bertambah kuat sekarang. Dengan tatapan yang tidak takut akan apapun, Seo Ji-hyun berkata, "Kau pergilah ke bosmu. Bilang kalau aku berhenti bekerja padanya. Oh, dan juga sebelum aku keluar,
bayaranku yang kalian tahan dan upahku yang kalian potong. Bawa semua ke sini sekarang." Mendengar ucapan Xu Jihyun tersebut, Park Hyun-tae hanya tertawa dan mulai melancarkan serangannya. "Apa yang barusan kau bilang, bocah brengsek?" Tapi ya, kalian tahu sendirilah, Xu Jihyun bisa mengatasi serangan itu dengan mudah. Bahkan kali ini, musuhnya sampai mimisan tuh guys. Melihat Park Hyun-tae jatuh, anggota lainnya pun ikut menyerang Xu Jihyun secara bersamaan. Dan sekali lagi, mereka semua dapat dikalahkan dengan mudah. Mereka yang baru menyadari jika Xu Jihyun ternyata sekuat itu, merasa panik. Benar, teruslah panik. Ini hasil pengalamanku bertarung selama 15 tahun. Park Hyun-tae yang sebelumnya jatuh, kini sudah bangkit berdiri sambil memegang pisau belati di tangannya. "Kami yang sudah mendidik dan membesarkanmu, dan inikah balasanmu kepada kami? Apa aku harus membunuhmu agar akal sehatmu kembali?" kata Park Hyun-tae kesal. Mengetahui jika pisau yang digunakan itu adalah barang transaksi, anggota lainnya memperingatkan, "Hyung-nim, kita harus hati-hati saat memakai pisau itu." Tapi karena sudah di bawah kendali emosi, Park Hyun-tae tidak menghiraukan perkataan anggotanya. "Hah, aku tidak peduli lagi." Melihat pisau itu dikeluarkan, Xu Jihyun terdiam dan memperhatikan dengan detail pisau itu. Ternyata, pisau itu adalah relik. Kenapa si brengsek ini punya benda itu? Ya, kurasa tidak mengejutkan. Kebanyakan relik biasanya membuat orang tertarik dengan membuat makam besar, tapi beberapa relik lebih suka diam-diam sembunyi dalam kehidupan manusia. Yang jelas, sebentar lagi, benda itu akan menjadi milikku. Buset, keren bener dah MC kita nih guys. Saat pisau tersebut digunakan untuk menyerang dirinya, Xu Jihyun dapat mengatasinya juga. Bahkan, ia dengan mudahnya dapat mengambil pisau itu dari Park Hyun-tae. Kini, pisau relik tersebut berada di tangan Xu Jihyun. Relik ini memiliki kekuatan yang bisa membuat mereka yang menggunakannya dapat melihat kerja tubuh manusia. "Tangkap dia!" kata anggota geng yang mulai menyerang kembali. Namun, set. Xu Jihyun cepat melewati mereka dengan kecepatan super sambil menggoreskan pisau itu ke tubuh lawannya. "Cepat, bawa ke sini uangnya kalau kalian tidak ingin mati," kata Xu Jihyun mempertegas suruhannya. Seluruh anggota geng yang sudah babak belur hanya bisa pasrah dan mengikuti suruhan tersebut. Seluruh uang yang mereka miliki pun kini diberikan kepada Xu Jihyun. Bahkan, mereka juga memberikan sebuah patung Buddha yang sangat berharga, karena Xu Jihyun menganggap bayarannya masih kurang. Setelah kejadian itu, Park Hyun-tae menelpon bosnya yang merupakan kakak wanitanya. "Apa kau bilang? Kalian dihajar oleh Xu Jihyun dan memberinya uang? Kau pikir ini alasan yang masuk akal, ha? Beri alasan yang jelas, bodoh," kata kakaknya marah. Park Hyun-tae hanya menjelaskan betapa hebatnya Xu Jihyun sekarang, dan mereka juga kehilangan patung Buddha tersebut. Namun, kakaknya tidak mau tahu. Dia berkata, "Bawa benda itu kembali. Pergi dan cepat bawa benda itu kembali, brengsek."